Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Anta Najawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Rabbi zakina ghaitu am nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli am ala Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Bijahi Taha Rasul yudrabbana bil qabul wa hablana kullasun Rabbi istajib li. Amin Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Thumma salawat salam ala syafi'il anam wa ni'mal kiram wa sahbihi wa tabi'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina qudwatina qurrati a'yunina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda
والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para bapak, para ibu, para saudara-saudari sekalian, jemaah majelis taklim dan dzikir Masjid Babur Rayyan yang ulun hormati dan cintai, wabil khusus para guru agama, para tokoh masyarakat, para tetua masyarakat, dan segenap pengurus masjid kita, Pak Haji Ahyat, Pak RT kita, Pak Ustadz Mahrus, kami, para kita Farhani, Pak Pulang, Pak Rahman, para pengurus masjid kita yang lainnya, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dan kita niatkan pengajian kita, pembacaan kita dan dzikiran kita pada pagi hari ini. Kita buka dan kita niatkan sebagaimana yang diniatkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbing para hamba Allah taala yang saleh dan yang baik. Semoga niat kita selalu seperti niat mereka. Amal perbuatan kita selalu seperti amal perbuatan mereka. Akhlak budi pekerti kita selalu seperti akhlak budi pekerti mereka. Ilmu dan pemahaman kita selalu seperti ilmu dan pemahaman mereka. Maksud dan tujuan kita selalu seperti maksud dan tujuan mereka. Hingga berkat mereka semua yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh urusan kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat yang baik di antara kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua masalah, mara bahaya, fitnah, penyakit dan dosanya dijauhkan dan dilepaskan daripada kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat mereka semua yang mulia, kehidupan kita penuh dengan bimbingan, lindungan, rahmat, barakat dari Allah Subhanahu wa taala, hingga kita kawat dikumpulkan bersama orang-orang yang baik dan mulia, baik di dunia ini maupun di surga nanti bersama orang-orang yang kita cintai. Amin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian. Diriwayatkan kebiasaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidin orang yang kemudian ahli taat, ahli ibadat. Akan tetapi apabila kemudian sidin sudah masuk bulan Ramadan, sidin lebih semangat ibadahnya, lebih banyak. Karena apa? Di bulan Ramadan memang bulan mana Allah Ta'ala berikan, julungkan kebaikan, keberkahan beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Makanya beliau kebiasaannya apabila sudah kemudian di penghujung bulan Sya'ban, beliau itu mengumpulkan para sahabatnya. Seraya beliau mengatakan, qad adallakum syahrun adimun,
kama qala sallallahu alaihi wasallam. Telah menghampiri kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Bulan di mana ibadah sunnahnya dinilai wajibnya. Yang tahu kan pengertian wajib? Wajib itu digawai dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Artinya apa? Semua amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Karena dinilai wajib. Sedangkan wajibnya dikali lipatkan hingga 70 kali lipat. Yang bisa bayangkan, kita sembahyang sehari 5 waktu 17 rakaat. Itu dikalikan 70. Berapa? 70 kali 100. Nah, 70 dikali 100, maaf lah ya, 70 dikali 17. 139.000. Kira-kira pian bisa lah sembahyang jumlahnya 139.000 rakaat dalam satu hari. Nah, ini bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengharapkan kita tidak meremehkan apapun yang kita kemudian gawe di bulan Ramadan. Karena semuanya nilainya bahkan kadang-kadang tidak ada kali lipatnya. Oleh karena itu hadirin sekalian rahmat Allah, selain kemudian ibadah sidin meningkat, himba itu apalagi lebih semangat, dan kemudian juga sedekahnya luar biasa, sampai dikatakan oleh para sahabat Nabi lebih kencang daripada angin yang kencang. Ada perhitungan itu. Dan apabila sudah masuk 10 terakhir, lebih kencang lagi taatnya, ibadatnya, sedekahnya. Karena apa? Saripatinya bulan suci Ramadan memang ada di 10 terakhir. Namun seandainya di 10 pertama Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya, di 10 kedua Allah Ta'ala berikan pengampunannya, di 10 tiga apa Bu? Apa 10 ketiga? Itqun minan niron, pembebasan, pelepasan di antara hamba-hamba yang sejatinya dia itu penghuni neraka. Gerasinya itu, atau gerasinya, pelepasannya itu, dibebaskannya itu adanya di 10 terakhirnya. Masa kita dengar seperti ini kita remehkan? Nah, makanya Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk 10 terakhir, ilham sidin dilipat. Artinya sidin nggak ada mau goreng-gorengan gitu. Gorengnya gimana Pak? Bisa kita bayangkan seperti apa? Gorengnya itu sidin duduk, bisa aja baca Quran kan, ngantuk-ngantuk, dikir kan. Ada seperti kita, santai dulu sabuknya dikancangi, ya sudah semangat. Akhirnya kemudian sidin gimana? Banyak hari-harinya dia itikaf di masjidnya. Kita itikaf di mana? Di Gardu, terus Kamling, mana? Atau depan TV? Ini Pak. Pak, itu baginda Nabi SAW. Karena apa juga? Mengharapkan Lailatul Qadarnya. Jadi sidin kalau kemudian di 10 terakhir lebih kencang lagi di malam-malam ganjilnya. Karena apa? Hendak menjaring Lailatul Qadar. Tuh Pak, kita masuk 10 terakhir. Gimana Masjid Babur Rayyan? Apa kegiatannya 10 terakhir? Adakah? Alhamdulillah. Ada sembahyang tasbih ada ya. Ada sembahyang hajat ada. Namun bisa diulah. Ya, diulah ya. Meskipun kadang bisa 10 penuh, tapi di malam-malam ganjil. Anda kan makmurkan. Nah, tujuannya apa? Hendak menjaring tadi Lailatul Qadar tadi. Yang nilainya lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu berapa tahun?
kali mengayat. Ini matematikanya cepat. Hah? 1000 bulan itu berapa tahun kira-kira jatuhnya 1 tahun kan berapa ya, jadi berapa tahun ini kan kurang lebih 83 tahun lebih. Nah 83, bayangkan jarang kan orang berusia 83 tahun. Ini satu malam. Berapa malam pian kemudian dapat malam Lailatul Qadar kan berapa tahun pian kan dapat Ramadan kan. Nah, tinggal mengalir. Lah ini semuanya Nabi Muhammad SAW harapkan ada malam-malam mulia, ada nilai-nilai ibadah berkali lipat. Ini Bu, Pak, apa hikmahnya? Karena Sidin tahu umat Sidin umurnya handap 60, 70. Sementara umat Bahari umurnya ribuan. Nah, mau seandainya diukur dengan umur pian ya, pastinya pian tinggalan jauh dengan mereka. Ya berarti ya, surganya. Nah, Sidin ini berharap minta ada momen-momen yang hebat, yang luar biasa. Nah, yang nilainya bisa berkali-kali lipat. Supaya apa? Surga pian levelnya bukan kelas ekonomi. Nah, ini Bu, Pak Sidin perjuangkan. Masa yang Sidin perjuangkan umatnya santai-santai dulu kesampian. Nah ini Pak Bu, karena ini kita ya jaring khususnya kemudian apabila sudah besok 10 malam ganjil, Sidin lebih hebat, lebih kancang lagi ibadahnya, taatnya. Pak, alhamdulillah ulun di bulan Ramadan ini memberikan inspirasi aja buat kalian, motivasi. Mulai awal Ramadan sampai ini doakan sampai akhir itu sembahyang duha ulun 12 rakaat. Biasanya 4 rakaat di luar Ramadan. Alhamdulillah 12 rakaat. Limba itu biasanya qobliyah duhur, ba'diyah duhur 2 rakaat. Urusan Ramadan harus beda. 4 rakaat. Yang khususkan aku Pak, Limba itu sembahyang tasbih tiap hari harus beda. Yang biasanya sembahyang witir di luar Ramadan 3 rakaat, khusus Ramadan 11 rakaat yang paling banyak. Duhanya juga paling banyak 12 rakaat. Biasanya Quran hari 1 juz, bulan Ramadan bisa 3 juz. 3 kali hatam. Ini Bu, Pak, harus beda. Itu targetnya kita. Nah, lagi kenapa sudah masuk 10 terakhir seperti ini. Itu baru menspesialkan, mengkhususkan. Bu, Pak, ulun tak ingat daripada yang ulun baca dari para qasidah ya Arhamar Rahimin. Itu orang alim, wali besar. Karanya siapa? Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Hadramut sana. Di negerinya pendatukannya para wali songo. Itu Sidin basic kebiasaan juga Bu, Pak. Alhamdulillah sudah masuk bulan Ramadan dikumpulkan anak cucu Sidin. Takoni masing-masing ya, anak-anak Sidin, cucu Sidin. Ya, misalnya ada yang namanya Ahmad, Muhammad, Pak, yang bulan Ikam beda, ini bulan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Bulan ini Allah Ta'ala menjulurkan pahala beda dengan bulan-bulan yang lain, panen pahala. Gimana ibadah Ikam? Ada yang mengatakan, ya Abah, seandainya ulun sembahyang duha biasanya 2 rakaat, pesan Ramadan 4 rakaat, bagus. Ya Muhammad, mau Ikam kayak apa? Abah, biasanya kita baca Quran selembar, misalnya inilah 2 lembar. Ya Ali, menikah kayak apa? Mbak, biasanya ulun sedekah sehari 10.000, kesan Ramadan 15.000. Ambo, Pak. Alhasil semuanya ada spesial. Ya. Sampai kemudian ya Husin, kamu kayak apa? Abah, tahun ini bulan Ramadan dan harus hatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Gus. Bukan liburan.
Akhirnya lah hasil semua ditakoni seiko. Mun ambek sorong kayak apa? Ai sorong kayak apa? Amun aku ada tambahannya. Nah, kayak apa pian? Nakoni kita semuanya apa tambahannya, apa khususannya? Pian gak ada tambahan. Nah, Bu, dengarkan bujur-bujur. Akhirnya Sidin menjawab, wahai anak, wahai cucu, mun seandainya waktu ikam bisa aku tukari. Di waktu aku itu kada bisa menambah lagi karena sudah makmur, semuanya ada istiqomah, tertibnya masing-masing. Jangan tahu lah Sidin itu. Sidin itu Pak, Bu, isi ponakan. Ponakannya di Singapura kan bahari itu kan ada jam bundar lah yang pada berantai lah, paham lah ya. Nah itu kayak kalung. Nah dijulungi lah ponakannya datang dari Singapura, dipadai kai teman. Nah ini jam kesan mengatur waktu pian, kesan dakwah, kesan wirid, Quran, kesan nulis kitab, teratur waktu pian, jadi nyaman, bisa bagi-bagi. Kesan anak bini pian yang kerama apa. Nah baik, pakai Bu. Selang beberapa bulan ponakannya balik di Singapura, balik lagi ke Hadramut, dilihat jamnya diandak di meja, dipakai pulang. Paman, kenapa jamnya kada pakai? Mati. Paman, itu jamun mati diputar, kan bepir. Nah, jalan pulang. Dengarkan baik-baik. Hai ponakanku, ini jam hendak menghemat waktu aku, hendak mengatur waktu, atau menghabiskan waktu aku. Aku kada beisi waktu kesan putar-putar ini keadaan apa ini putar Pak, putar kan. Nah pian perlu ketahui aja Sidin itu Bu Pak, daripada kada mau menggunakan apa buang waktu sampai disebutkan. Nah Sidin misalnya hendak menghatamkan kitab, nah ini paham lah, baca kitab supaya kemudian targetnya kada habis, Sidin makan, saudaranya sudah melanjutkan. Nah lanjut, dengarkan itu. Ada kayak itu. Ada waktu. Bisa nambah lagi. Dan orang seperti Sidin ini, ampun maaf, makannya pun kada mau buang-buang waktu. Artinya apa? Yang penting masuk mengganjal. Mun kita mana puyuh bakarnya, mana sambal acannya, nyamannya. Wah, tingkahnya. Cincaunya kan belum kena ngerokoknya. Ini yang paling ganjal Bu Pak, lep buang mau. Nah gimana aku mau nambah? Itu Pak hari-harinya. Sampai rumah Sidin itu Bu, Pak dimakmurkan semuanya ya. Sampai orang pun sudah masuk rumah Sidin tuh nyaman, betah, tenang. Sampai tamu-tamu itu mengatakan, rumah pian ini ada apanya? Kalau kita sudah masuk rumah pian ini kayak di surga, hipnotis, enak, nyaman, tenang. Melihat aja dari jauh, beda, nyaman benar. Apa rahasianya kok beda? Kita banyak melihat rumah bentuknya bagusnya, nah, suasananya lain. Ini ada ruhanianya, rasanya itu banyak. Apa rahasianya? Apa amalan pian ini? Paksa Bu Pak. Hanya sini menjelaskan kayak apa rumah ini kada beda. Kamu hendak tahu lah, wahai para tamu aku. Setiap menyusun, hendak mengandak bata, nambah bata, itu kami hatamkan Al-Quran. Bu, Pak naik bata, Pak. Naik anak tangga Quran, hatam. Pun kita hatam apa? Hatam apa Pak? Hatam apa? Baca apa? Hah? Kadang-kadang baca primbon mungkin. Nah ini Bu Pak. Nah ada orang, makanya Sidin disebutkan keberadaan Sidin itu lebih dahsyat daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali kan mengarang kitab-kitab apa? Adab-adab orang ahli ibadah yang cari ridhonya. Itu semua diamalkan, bahkan lebih daripada isinya kitab Ihya Ulumuddin. Apa Bu Pak?
Tuh, wajar sih dia mengatakan, mun bisa aku tukar waktu ikam, aku tukari. Ada waktu, putar-putar gak ada waktu. Apa ini? Hemat waktu, buang waktu. Oh, Pak. Dan Pak, ada orang seperti ini. Ada lawas ini, orang ini. Jadi gurunya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi paling wajah ini kurang lebih 200 tahunan. Ini Pak, artinya kalau beratus-ratus tahun yang lalu. Nah, jadi berapa generasi? Mulai mungkin 4 generasi lah. Ambo, Pak. Lebih tua, Datuk Lampian. Paham lah? Tidak ada orang seperti itu. Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana kita persiapannya? Sebelum terakhir, impian ada di saripatinya Ramadan. Inti sarinya Ramadan 10 terakhir. Tapi coba ulun perhatikan pengajian aja nih. Semakin terakhir semakin sunyi. Hari pertama, Pak, beda kan? Ya, semangat sudah pulang, mau kendur. Namun kita sudah 10 terakhir ribut di pasar. Cari apa? Pakaian, apa lagi? Kongguan, sirup marjan. Nah ini Pak, alah, ini keliru. Harusnya, ini spesial lihat baginda Muhammad SAW seperti itu. Bu, Pak, ini waktu kurang apa Bu? Itqon minan niron, yang dibebaskan ini. Jadi gerasinya ada di 10 terakhir. Bu ya Pak ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi munkawa tadi apa-apa gawean di bulan Ramadan juga yang sudah istiqomah di bulan ini juga jangan sampai ditinggalkan pulang. Nah, tandanya disebutkan oleh para ulama kita, berhasil adanya puasanya seseorang enak bisa dilihat. Ya, untung Ramadan kayak apa. Pun seandainya, di luar bulan Ramadan, ya masih ada amalia-amalia, ya, yang digawe di bulan Ramadan tetap masih dijaga meskipun beda nilainya, jumlahnya ketika bulan Ramadan. Nah, itu tandanya puasanya berhasil. Namun kemudian kada ada, kembali ke laptop, habitat. Nah, ini berarti puasanya gagal. Karena puasanya cuma sekedar umpat-umpatan, cuma sekedar gugurkan kewajiban aja. Ambo, Pak, udun ada pernah, mungkin kan gini, kalian tahu kan, bulan Ramadan kan suasana hati kan nyaman, kesan taat, ibadatnya ringan lah, karena setan diikat. Tinggal diri kita aja nafsu kayak apa. Jadi mun orang bermaksiat itu nafsunya, dan setan ya bisikan hawa nafsunya. Ambo, Pak, Pak. Ketika bulan Syawal, suasana hati kita, pikiran kita kan beda. Pikiran, keinginan macam-macam sudah. Kenapa Bu, Pak? Karena setannya dilapas, iblisnya dilapas. Lalu mencari-cari ini, kenapa kok beda suasana? Nah, janji-janji sudah mulai. Keinginan-keinginan Pak RT sudah, katanya enak ke bini situ, apa gitu. Nah, ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih. Disebutkan, Bu, Pak, inna iblis alaihi laknatullah. Sesungguhnya iblis, ya, semoga Allah Ta'ala mengutuknya. Ketika di bulan Syawal, yasihu, berteriak. Iblis siapa, Pak Farhani? Kepalanya setan. Jadi teriak yang amat kencang. Fayajtami'u ahlu indah, sehingga kumpul semua anak buahnya. Siapa anak buahnya? Iblis.
Akhirnya mengatakan para setan ini kepada sang iblis, ya sayyidana man aqdabaka inna nuqassir. Wahai Tuhan, wahai komandan, siapa? Apa yang buat pian teriak seperti itu? Kami siap melawaninya, kami siap menghabiskannya, bahkan kami siap menghancurkannya. Jadinya sang iblis, la syai'a, tidak ada yang membuat aku murka, marah hingga berteriak seperti ini kecuali sebuting annallaha qad ghafara li hadhil ummah. Allah Ta'ala telah mengampuni ini umat. Bahkan pian tahu di bulan Ramadan bukan pengampunan aja, dirahmati. Bahkan apa lagi? Yang harusnya masuk neraka dibebaskan. Bahasa kita, iblis sekarang hancur ini tipu daya kita, rencana kita, proyek kita. Kita menggoda, menipu, membujuk, rayu anak cucu Adam dengan segala daya dan upaya. Mengkada kawak kanan kirinya, depan belakangnya, hingga pembuluh darahnya, hingga yaumul kiamat. Nyamannya gara Ramadan habis semuanya. Apa-apaan ini? Ini iblis kata pada abunya sang setan. Karena anak buahnya sudah siap. Bahasa kita, apa saja yang diperintahkan oleh sang komandannya, sang iblis tadi. Akhirnya iblis memberikan titanya, perintahnya, mandatnya, fa'alaikum, dan sang iblis kepada anak buahnya para setan, antuskhiluhum biladzati wasyahwati wasurbil khamri hatta yaqdabahumullah. Maka tugas kalian semuanya, hei para setan, sibukkan mereka, bujuk rayu mereka dengan apa? Biladzati, dengan asik-asik, nyaman-nyaman, happy-happy. Tuh, Pak, ini iblis. Makanya ada keinginan macam-macam kan. Apalagi wasyahwati, biar mereka mengumbar syahwatnya lagi. Apalagi wasurbil khamri, biar mereka mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan lagi, sehingga berbuat maksiat dosa hatta yaqdabahumullah, Allah Ta'ala murka lagi pada mereka. Nah, makanya Bu, Pak, belum cari-cari kenapa ya bulan Syawal beda dengan bulan Ramadan. Ternyata ini sebabnya. Nah, pian yang bijak, yang mengerti, pian sudah dapat pengampunan, rahmat, bahkan kemudian sudah dilepaskan dari ancaman api neraka, dijaga, dipelihara. Jelaslah kira-kira, maulah kira-kira. Jadi kayaknya dijaga amaliannya, meskipun kada seperti bulan Ramadan, tapi tetap masih ada. Itu berarti berhasil. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kedua mengatakan apa, Bu? Pak, laisal id bilubsin jadid, walakinal id man kana imanahu yazid. Artinya dan maksudnya, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lebaran itu bukan artinya pakaian aja yang hanyar. Nah, ini Lebaran kita kan gitu kan, pakaian, apalagi makan-makan, jalan itu kan. Ujar Sidin, ya boleh itu, tapi intinya bukan itu. Lebaran itu artinya bukan kemudian cuma sekedar makan-makan, minuman, pakaian, jalan-jalan. Akan tetapi hakikatnya Lebaran yang patut dirayakan, patut disyukuri. Kan ada tulisan menuju hari kemenangan. Menang apa ini? Bu, Pak, Lebaran yang patut dirayakan ya, disyukuri tadi, yaitu orang yang ketika di bulan Ramadan ditempa dirinya ini, nafsunya ini dibiasakan taat, ibadat, hindarkan maksiat, imannya bertambah. Bu, istiqomahnya muncul. Nah, sehingga Lebaran yang patut dirayakan buat kami yang maknanya seperti ini, mengendalikan hawa nafsu sehingga tidak terperosok daripada salah dan dosa dan maksiatnya, tetap istiqomah dan taat ibadatnya. Nah, bukan sekedar cuma artinya pakaian, makan-makan, jalan-jalan,
bukan setahun sekali buat kami. Hari ini ada kemenangan karena terhindar dari maksiat dan dosa. Tetap dalam taat ibadat. Esok juga ada. Esoknya lagi ada. Bahkan hari-hari kami penuh dengan seperti itu. Patut kita kemudian rayakan karena kemenangan, mengendalikan hawa nafsu sehingga tidak terperosok maksiat dan dosa. Tetap dalam taat ibadatnya. Nah, hingga ajal menjumpai kami meninggalkan dunia ini. Itu menang. Patut dirayakan. Ambo, sekedar pakaian, dan itu akhirnya tertipu dengan bujuk rayu iblis yang diperintahkan kepada anak buahnya setan. Nah, itu. Nah, kira-kira. Nah, ini Bu. Hati menuju hari kemenangan itu menang itu tadi mampu 30 hari menempah hawa nafsu sehingga nafsu kada menguasai kita kuasai. Nafsu kada menipu kita yang kendalikannya. Sehingga kemudian selalu di dalam hal-hal yang diridhoi Allah Ta'ala, bukan diridhoi oleh hawa nafsu kita. Jelas kira-kira Bu, Pak? Mudah-mudahan ya mengucapkan tambah semangat. Semoga kemudian apalagi yang mendapatkan semua kebaikan bulan Ramadan, di antaranya rahmatnya Allah Ta'ala, pengampunannya, mudah-mudahan juga dapat Lailatul Qadarnya dan dilepaskan ya diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, orang-orang tua kita yang di atas, baik yang masih ada maupun sudah meninggal, dilepaskan dan dibebaskan daripada yang namanya adab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina taubatan nasuha. Taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah bihamdik nasyhadu an nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa zidana waghfir lana ma madah. Karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Karami taqabbalallahu minkum. Terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.